sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang sangat cantik bernama Dewi Sanggalangit. Semua raja-raja di sekitar Kediri berlomba-lomba melamar Dewi Sanggalangit. Namun sang putri tidak berminat menerima lamaran mereka. Lalu Raja Kediri, ayahanda Dewi Sanggalangit, menjadi khawatir. Sikap Dewi bisa memicu peperangan antar kerajaan. Meskipun hak untuk menikah ada di tangan Dewi Sanggalangit, namun pada akhirnya raja mulai campur tangan dan berbicara kepada Dewi Sanggalangit. Putriku, sikapmu yang selalu menolak lamaran dari raja-raja itu bisa membahayakan keamanan kerajaan kita. Bayangkan jika raja-raja itu sakit hati dan menyerang kerajaan kita. Pikirkanlah baik-baik, Dewi, kata Raja Kediri kepada putrinya. Dewi Sanggalangit menundukkan kepalanya. Raja Kediri merasa prihatin. Aku tidak memaksamu untuk menikah dan keputusan ada di tanganmu. Tapi baiknya segeralah pikirkan dan ambil keputusan. Dewi Sanggalangit memikirkan kata-kata ayahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat sayembara. Baiklah ayahanda, aku akan menikah, tapi dengan syarat harus diadakan sayembara. Siapa yang menang dalam sayembara itu, maka dialah calon suamiku yang akan menikah denganku. Apa syarat dari sayembara itu, putriku? Tanya Raja Kediri dengan wajah penasaran. Mereka yang akan melamarku harus membuat suguhan pementasan yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, calon pengantin harus diiringi 140 penunggang kuda kembar dan membawa seekor binatang berkepala dua. Raja Kediri menghela nafas. Sungguh berat syarat putrinya, namun apa boleh buat, dia pun mengumumkannya ke seluruh penjuru negeri. Baiklah jika itu maumu. Ayah akan umumkan ke seluruh penjuru negeri. Syarat itu sungguh berat dan banyak raja-raja yang mundur dan hanya menyisakan 2 orang raja, yaitu Raja Singabarong dari kerajaan Lodaya dan Raja Kelana Swandana dari kerajaan Bantarangin. Mereka berdua berjanji akan membawa syarat dan kemauan dari Dewi Sanggalangit. Sayangnya, Singabarong yang licik punya rencana curang. Dia bermaksud menghadang rombongan Kelana Swandana dan merebut syarat-syarat dari sayembara itu. Aku tidak perlu repot-repot mencari syarat-syarat itu. Biarkan Kelana Swandana yang bekerja dan aku bersantai-santai. Jika dia sudah menyiapkan semuanya, barulah nanti kurebut. Maka waktunya telah tiba. Raja Kelana Swandana telah menyiapkan semuanya, kecuali binatang berkepala 2 yang diganti dengan seekor burung merak yang sangat cantik. Mungkin saja Dewi Sanggalangit akan luluh hatinya jika melihat merak ini dan melupakan soal binatang yang berkepala 2 itu. Lalu rombongan Raja Kelana Swandana berangkat dan menyusuri hutan. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan seekor singa yang mengamuk.
Dialah singa barong yang berubah wujud menjadi singa. Pasukan Raja Kelana Swandana tidak bisa menahan amukan singa. Korban mulai berjatuhan. Raja Kelana Swandana tahu kelemahan dari singa barong. Aku tahu dia pasti akan terlena jika kutu di lehernya dihilangkan. Lebih baik aku segera melepaskan burung merak ini. Maka Raja Kelana Swandana melepas merak peliharaannya dan merak itu hinggap di atas leher singa barong. Burung itu mematuki kutu-kutu yang ada di sana. Usaha Raja Kelana Swandana berhasil. Singa barong berhenti mengamuk karena keenakan. Saat melihat singa barong dan merak peliharaannya, Raja Kelana Swandana melihat binatang yang berkepala dua. Dia pun tersenyum dan mengeluarkan pecut saktinya yang bernama Pecut Samandiman. Aku akan menggunakan pecut samandimanku ini. Raja Kelana Swandana meluncurkan pecut dan terdengar bunyi-bunyi menggelegar. Singa barong menjadi lemas dan tidak bisa berubah wujud menjadi manusia lagi. Semua rombongan terkejut sebab mereka melihat merak dan singa itu telah bersatu. Maka genaplah sudah syarat yang diberikan Dewi Sanggalangit. Rombongan Raja Kelana Swandana akhirnya melanjutkan perjalanan dengan penuh sukacita menuju kerajaan Kediri. Saat sampai di sana, Dewi Sanggalangit terpesona dengan keunikan binatang berkepala dua yang dibawa oleh Raja Kelana Swandana. Singa itu terlihat garang, namun di lehernya terdapat kepala merak dengan ekor yang mengembang seperti kipas besar nan cantik. Di samping binatang itu berdirilah Raja Kelana Swandana yang gagah perkasa dengan memegang pecut Samandiman. Sementara di belakangnya terdapat 140 penunggang kuda kembar menari dengan riang. Dewi Sanggalangit sangat terkesan dengan usaha Raja Kelana Swandana. Dia pun menerima lamaran Kelana Swandana. Raja Kediri merasa lega. Pernikahan pun segera dilangsungkan dengan sangat meriah dan dengan pertunjukan yang disuguhkan oleh Raja Kelana. Sampai saat ini, pertunjukan itu masih ada dan pertunjukan itu dinamakan sebagai Reok Ponorogo.